do with it. Untuk kamu yang masih punya rasa sakit hati terhadap orang lain, coba pelan-pelan menghapus rasa sakit itu. Karena jika kamu punya keinginan untuk balas dendam, maka rasa sakit hati itu tidak akan pernah selesai. Bahkan bisa berdampak buruk bagi orang lain. Jadi berhati-hatilah dan belajar untuk memaafkan. Biarkan Tuhan yang akan membalas rasa sakit yang pernah kamu alami. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Zaman dahulu pada tahun 1846 saat New York belum menjadi kota yang kita lihat seperti sekarang, New York terbagi dalam beberapa area dan salah satunya adalah Five Point. Daerah ini dulunya dihuni oleh banyak imigran dan tentu saja warga pribumi Amerika asli. Sayangnya orang-orang itu membentuk kelompok-kelompok tertentu dan tidak akan pernah rukun. Hal itu diakibatkan karena warga pribumi tidak pernah mau menerima para pendatang. Sedangkan para pendatang berusaha menaklukkan warga pribumi supaya mereka bisa menguasai daerah tersebut dan dapat hidup dengan nyaman. Namun kelompok pribumi tentu tidak tinggal diam. Mereka bahkan bisa dengan tega menyiksa para imigran supaya tidak merebut kampung halaman mereka. Hingga suatu hari kelompok imigran Irlandia bernama Dead Rabbit ingin menghentikan dominasi warga pribumi. Kelompok Dead Rabbit ini dipimpin oleh pendeta Fallon yang melawan kelompok pribumi yang dipimpin oleh pemuda bernama Bill. Karena pendeta Fallon menyadari bahwa kelompok Bill sangatlah kuat, ia pun meminta bantuan Monk yang sebenarnya tidak ingin memihak pada siapapun untuk melawan kelompok pribumi. Namun karena pendeta Fallon berkata bahwa ia akan memberikan upah yang tinggi untuk Monk, maka Monk pun setuju untuk membantu kelompok Dead Rabbit. Akhirnya hari pertempuran pun tiba. Seluruh pasukan Fallon ternyata dibantu oleh geng-geng lain yang juga merupakan imigran untuk menghapus kekuasaan Bill. Hingga pertikaian pun tidak bisa dihentikan. Sementara itu, para pemimpin kelompok tersebut juga terlibat duel sengit. Dua-duanya bergerak untuk saling membunuh sampai akhirnya justru pendeta Fallon yang harus menyerah karena Bill berhasil menusuknya. Lalu di tengah keterkejutan itu, Monk tiba-tiba datang kembali untuk menagih upahnya di depan mayat pendeta. Anak pendeta Fallon pun merasa sakit hati karena tidak ada yang berduka atas kematian ayahnya. Dan oleh karena itu, bocah laki-laki tersebut langsung merasa marah dan mengingat wajah setiap orang yang telah menyakiti ayahnya. Ia bahkan berniat untuk balas dendam pada orang-orang itu. Akan tetapi Bill yang kini sudah resmi menjadi pemimpin Five Point menyuruh anak buahnya untuk mengantar bocah itu ke pihak berwajib supaya mendapat pendidikan yang bagus dan supaya bocah itu pergi dari Five Point. Karena sejak saat itu geng Dead Rabbit sudah benar-benar dihilangkan dari sana. Bahkan orang-orang dilarang menyebutkan nama itu lagi. 16 tahun kemudian, anak pendeta Fallon yang bernama Amsterdam itu akhirnya berhasil menyelesaikan sekolahnya dan berniat kembali ke Five Point. Karena diam-diam ia masih menyimpan dendam itu dan ingin segera membalasnya. Sekarang Amsterdam sudah kembali ke Five Point yang semakin ramai. Meskipun dulu sudah banyak imigran yang datang, tapi untuk saat ini ternyata jauh lebih banyak lagi dan etnisnya pun semakin beragam. Namun satu hal yang pasti, Amsterdam kini kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata yang dulu telah menghilangkan nyawa ayahnya. Akan tetapi ternyata ada dua pemuda yang mengikuti Amsterdam. Awalnya Amsterdam langsung waspada karena dia tidak ingin dikenali oleh siapapun. Namun pemuda itu adalah Johnny dan Jimmy yang merupakan teman masa kecil Amsterdam. Setelah mereka sudah saling mengingat masing-masing, sekarang Johnny mengajak Amsterdam untuk melihat area Five Point yang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Segala hal ini sudah berubah sejak Amsterdam pergi dan Bill menjadi pemimpin di daerah ini. Di area Five Point juga ada seorang perempuan yang cukup terkenal, yaitu Jenny.
Meskipun dia terlihat cantik dan menawan bagaikan dari kelompok bangsawan, namun sebenarnya Jenny adalah pencopet ulung. Dia sering menipu calon korbannya melalui penampilannya yang bisa memikat hati para laki-laki. Dan oleh karena itu Amsterdam berusaha mengingatkan Johnny supaya tidak tertarik dengan Jenny. Sayangnya Johnny mengabaikan peringatan itu. Sementara itu Johnny sebagai orang yang sudah lama tinggal di Five Point berusaha membantu Amsterdam untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di Five Point. Sejak di bawah kekuasaan Bill, para pemuda yang ada di sana harus memberikan upeti kepada Bill. Kemudian Bill akan membaginya sama rata. Dan oleh karena itu Johnny dan para pemuda Five Point harus mencari uang maupun barang berharga untuk memberikannya kepada Bill. Bagaimanapun caranya termasuk menjarah rumah-rumah warga. Sama seperti malam ini ketika Johnny mengajak Amsterdam untuk merampok rumah seorang warga yang kebakaran. Meskipun awalnya Amsterdam merasa bingung, namun ia mengikuti ajakan temannya itu dan berhasil mendapatkan perhiasan yang bisa dijual dengan harga tinggi hingga membuat mereka bisa menjadi kaya dalam semalam. Namun malam itu nasib sial menimpa Johnny yang hampir terjebak dalam kebakaran sehingga Amsterdam berusaha menyelamatkannya. Pada detik itulah Bill melihat Amsterdam dan langsung terkesan karena Amsterdam baru saja menyelamatkan Johnny. Sementara itu sejak kejadian ini Amsterdam bergabung bersama para pemuda setempat untuk merampas harta warga kota semata-mata untuk memberikan upeti kepada Bill sehingga bisa diterima dalam kelompok tersebut. Sedangkan di sisi lain Bill kembali melihat Amsterdam yang saat itu sedang bersama Johnny untuk memberikan upetinya. Dan karena Bill merasa penasaran dengan pendatang baru itu, Johnny pun mengenalkan Amsterdam sebagai imigran dari daerah lain yang sebenarnya tidak begitu jauh dari sana. Dan setelah itu Bill pun menyuruh Johnny, Amsterdam dan teman-temannya untuk memeriksa kapal Portugis yang terdampar. Tentu saja karena mereka ingin menjarah uang maupun benda berharga yang ada di kapal itu untuk diberikan pada Bill. Sesuai dengan perintah Bill, Amsterdam dan teman-temannya akhirnya memeriksa kapal itu yang berada di pelabuhan. Sebenarnya Amsterdam merasa kasihan karena para awak kapal tersebut meninggal sedangkan keluarganya tidak ada yang tahu mereka akan dimakamkan di mana. Tapi Amsterdam tetap fokus pada tujuan awalnya untuk mencari benda berharga dari kapal itu. Sayangnya mereka justru hampir terbunuh. Namun untungnya Tuhan masih menyayangi nyawa mereka karena Jimmy berhasil mengantisipasi serangan tersebut. Mereka pun akhirnya kabur karena sudah ketahuan. Namun Amsterdam justru kabur bersama mayat tersebut karena ia berniat untuk menjualnya. Keesokan harinya tindakan Amsterdam ini menjadi sorotan utama di koran karena telah berani menjual para mayat yang katanya untuk kepentingan medis itu. Karena pada saat itu orang-orang hanya tahu kalau yang namanya mayat seharusnya masuk dalam peti dan dimakamkan. Orang yang memprotes tindakan Amsterdam adalah pendeta McGloin. Sementara itu Amsterdam masih ingat bahwa McGloin adalah imigran dari Irlandia. Dan ia jadi merasa sakit hati karena sekarang McGloin justru menjadi anak buah Bill. Maka perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Sementara itu, Bill justru melihat ini sebagai tontonan yang menarik. Diam-diam, ia semakin terkesan pada Amsterdam yang memiliki kekuatan dan keberanian hingga tidak takut melawan apapun. Dan sejak saat itu, Amsterdam pun berganti jadi orang kepercayaan Bill. Makanya sekarang Amsterdam selalu mengikuti Bill untuk pergi kemana-mana. Padahal sebenarnya ia masih menyimpan dendam yang membara dalam hatinya. Sementara itu siangnya Amsterdam justru kembali bertemu dengan Jenny yang ternyata berhasil mencuri kalung peninggalan ayahnya. Dan akhirnya Amsterdam langsung mengejar perempuan itu. Kini Amsterdam pun mengikuti dan mengamati bagaimana cara Jenny merampok uang. Ia pun mengagumi keberanian Jenny yang berhasil memanfaatkan kemampuan sekaligus kecantikannya untuk memikat orang kemudian mencuri harta bendanya. Jenny bahkan berani menyusup ke rumah-rumah mewah untuk mendapatkan barang berharga yang bisa dijual dengan harga yang tinggi.
Namun akhirnya Amsterdam berhasil menangkap Jenny dan meminta kembali kalung ayahnya. Disinilah mereka berdua justru saling tertarik satu sama lain. Sementara itu Amsterdam yang mulai dipercaya oleh Bill kini semakin dekat dengan orang itu. Bahkan Bill juga mengajarinya cara berkelahi hingga musuhnya harus menyerah dan kalah. Berkat kedekatan antara Amsterdam dan Bill inilah akhirnya Johnny menyadari kalau Bill menyukai Amsterdam. Di sisi lain karena Johnny juga tahu bahwa Amsterdam adalah anak pendeta Fallon, maka ia pun menyimpulkan kalau sebenarnya Amsterdam punya rencana lain. Maka dari itu mulai sekarang Johnny udah berkata pada Amsterdam bahwa ia tidak ingin membantu rencana kawannya itu, terutama yang berkaitan dengan balas dendam atas kematian ayahnya. Akan tetapi Amsterdam justru menertawakan kesimpulan Johnny dan bahkan berkata kalau ia cuma ingin bergabung dengan kelompok mereka tanpa dendam sedikit pun kepada Bill. Sementara itu malamnya Five Point mengadakan pesta dansa dan di sanalah para pemuda dan pemudi saling bertemu termasuk Amsterdam, Johnny dan juga Jenny. Di dalam pesta itu Jenny berkesempatan untuk memilih pemuda yang akan dijadikan pasangan berdansa. Awalnya Johnny sangat sudah siap berharap kepada Jenny, namun ternyata Jenny justru memilih Amsterdam. Hal ini tentu membuat Johnny merasa cemburu karena dialah yang dari awal menyukai Jenny, sedangkan Amsterdam tampak tidak tertarik dengan perempuan itu. Namun pada dasarnya tidak ada laki-laki di Five Point yang bisa menolak pesona Jenny. Akhirnya Amsterdam juga benar-benar menyukai Jenny, akan tetapi ternyata ada satu hal yang menghalangi Amsterdam, yaitu setelah ia mengetahui kalau Jenny dulunya pernah memiliki hubungan khusus dengan Bill, sehingga Amsterdam pun memilih menyudahi perasaannya. Meskipun diam-diam ia juga merasa patah hati. Sementara itu di sisi lain, semua orang yang ada di Five Point ingin bekerja untuk Bill, karena Bill akan memberinya gaji yang sama rata untuk mereka. Bahkan Amsterdam sekarang juga sering membantu Bill untuk mendapatkan uang karena semakin ia dekat dengan Bill, maka hidupnya akan semakin aman. Walaupun ia tahu kalau Bill adalah orang yang kejam. Dan tidak hanya para warga yang ingin mendapatkan perlindungan Bill, bahkan para pejabat setempat yang akan kita panggil dengan nama Tuan Tweed juga sedang meminta bantuan Bill untuk menggerakkan orang-orang di Five Point supaya memilih Tamani menjadi wali kota New York. Namun karena Tamani bukan orang Amerika asli, Bill langsung menolak permintaan tersebut karena ia sendiri masih merasa sakit hati atas kematian ayahnya gara-gara para pendatang yang menguasai daerah Five Point. Ketegasan dan kekejaman Bill ini sebenarnya juga bisa menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Seperti malam ini, ia tiba-tiba didatangi oleh orang yang ingin menghabisinya. Untung saja Amsterdam berhasil melihat hal itu sehingga ia berusaha menyelamatkan Bill. Sayangnya Bill masih terluka, walaupun tidak fatal. Namun tetap aja Bill yang kejam itu ingin menghukum orang ini, maupun orang yang memerintah pria tersebut untuk menghabisinya. Sementara itu di lain tempat, Monk ternyata sudah mengenali Amsterdam sebagai anak pendeta Fallon. Begitu melihat Amsterdam yang dekat dengan Bill, pria itu kemudian menganggap Amsterdam adalah seorang pengkhianat. Namun karena Amsterdam memang tidak ingin membuka identitasnya, ia hanya menolak dugaan itu dan justru berbalik melawan Monk. Sementara itu, beberapa saat kemudian setelah berhasil diselamatkan oleh Amsterdam, Bill semakin menyayangi Amsterdam seperti anaknya sendiri. Bill pun kemudian bercerita kalau selama ini ia takut terhadap orang-orang, sehingga untuk menghapus rasa takut itu, ia pun menghabisi nyawa orang-orang yang menakutinya, termasuk seseorang yang bernama Pendeta Fallon. Bill juga cerita bahwa ia sebenarnya mengagumi Pendeta Fallon karena mereka punya keyakinan yang sama. Maka dari itu bahkan sampai sekarang Bill masih mengenang kematian Pendeta Fallon di setiap tahunnya. Namun meski begitu, Bill dulu tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan kampung halamannya selain dengan menghabisi musuh-musuhnya itu. Makanya Bill sekarang berpesan pada Amsterdam bahwa ia juga harus memiliki keberanian seperti itu. God bless you. Akan tetapi di sisi lain, Johnny semakin merasa cemburu atas kedekatan Amsterdam bersama Jenny.
Ia pun akhirnya melapor pada Bill dan berkata kalau Amsterdam sebenarnya memiliki dendam terhadapnya. Namun awalnya Bill tidak percaya dengan Johnny, hingga Johnny akhirnya berkata kalau Amsterdam adalah anak pendeta Fallon. Setelah mendapat laporan Johnny, akhirnya Bill diam-diam merencanakan sesuatu untuk menyerang Amsterdam sebelum pemuda itu menyerangnya. Akan tetapi Bill justru membuat pertunjukan terlebih dahulu untuk memancing emosi Amsterdam. Dan karena ia tahu kalau Amsterdam dekat dengan Jenny, maka Bill menunjuk Jenny untuk sebuah pertunjukan yang membahayakan di panggung. Awalnya para penonton hanya tahu bahwa itu cuma pertunjukan, namun lama-lama Amsterdam menyadari kalau Bill sebenarnya ingin melukai Jenny, dan itu membuatnya sangat marah. Maka dari itu Amsterdam sudah siap untuk menyerang Bill, namun ternyata Bill sudah mengantisipasinya dan ia justru menyerang Amsterdam terlebih dulu. Dan sejak saat itu identitas Amsterdam pun diketahui, sehingga orang-orang pun mulai mencemoohnya dan kemudian ingin menghabisinya. Tetapi untungnya Jenny berhasil membawa Amsterdam pergi kemudian merawatnya. Ia pun dengan telaten mengobati kekasihnya itu hingga Amsterdam bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Monk tiba-tiba menjenguk Amsterdam yang sedang dalam masa pemulihan. Awalnya Amsterdam merasa marah pada pria tua itu karena masa lalu ayahnya. Namun akhirnya Monk memberi penjelasan bahwa saat itu ia tidak meminta imbalan, melainkan karena ia ingin menyelamatkan salah satu benda berharga milik pendeta Fallon dan kini ia serahkan pada Amsterdam. Akhirnya Amsterdam sudah benar-benar sembuh. Ia pun mengirimkan pesan pada seluruh warga Five Point bahwa Dead Rabbit masih ada dan siap melawan mereka. Hal ini pun segera direspon oleh Bill yang langsung mengumpulkan anak buahnya dan memanggil Jack yang berpengalaman menghabisi nyawa orang. Bill menyuruh orang itu untuk memberi pelajaran pada Amsterdam karena sudah berani menantang mereka. Namun Amsterdam bukanlah pemuda sembarangan. Dia punya 1001 cara untuk melawan orang yang berniat menyerangnya. Makanya dalam waktu singkat ia berhasil menghabisi Jack sebagai orang suruhan Bill. Sementara itu Amsterdam mulai mengumpulkan kekuatan dengan mengajak teman-temannya yang merupakan kelompok imigran Irlandia untuk melawan kekuasaan Bill yang semakin semena-mena. Sedangkan di sisi lain Johnny akhirnya mengaku pada Amsterdam bahwa kemarin dia telah mengkhianati temannya itu dengan mengadu pada Bill. Amsterdam pun merasa marah sampai ia pun mengusir Johnny dari kelompoknya. Dan akhirnya Johnny pun kembali kepada Bill dan berkata bahwa ia masih mengabdi kepada Bill dan siap membantu Bill jika orang itu membutuhkannya. Sebelumnya Bill pura-pura menerima Johnny dan sudah menganggapnya sebagai warga pribumi karena telah lama tinggal di Five Point. Namun akhirnya ia dibunuh juga karena menjadi orang yang pelin-pelan. Setelah itu pasukan Bill pun mengirimkan pesan ini kepada Amsterdam dan memberi tanda bahwa mereka bukanlah orang yang main-main. Sementara itu Amsterdam merasa terpukul karena menyesal telah mengusir Johnny. Dan akhirnya Amsterdam menyatakan perang pada Bill. Dan terjadilah pertikaian antar kelompok pribumi melawan kelompok imigran. Sementara itu di sisi lain Tuan Tweed masih meminta suara para warga untuk pemilu supaya memilih calon wali kota Tammany. Namun karena tadinya Bill sudah menolaknya, maka Tuan Tweed sekarang beralih ke Amsterdam. Ia meminta Amsterdam untuk menggerakkan para imigran Irlandia untuk memenangkan suara Tammany supaya menjadi wali kota di New York. Akan tetapi sebelum menyetujuinya, Amsterdam meminta imbalan lain. Ia menginginkan warga Irlandia juga bisa menjadi pejabat di Five Point. Hingga mereka pun memutuskan untuk menunjuk sheriff dan kelompok imigran. Pemilihan Amsterdam pun jatuh kepada Monk. Awalnya Monk pun menolak permintaan Amsterdam. Namun karena Amsterdam yang meminta, akhirnya Monk pun menyetujuinya dan ia pun berkampanye bersama calon wali kota Tammany untuk mengalahkan calon wali kota pribumi pilihan Bill. Hingga akhirnya hari pemilu pun tiba. Amsterdam dan Jenny saling bahu-membahu untuk menyuruh para imigran supaya datang ke TPS dan memilih Tammany menjadi wali kota, sekaligus memilih Monk sebagai
sheriff. Beberapa saat kemudian upaya Amsterdam tidak sia-sia. Sekarang Monk berhasil menjadi sheriff dan itu membuat Bill marah karena ia tidak terima dengan keputusan tersebut. Ia pun memberikan ancaman pada Monk. Namun awalnya Monk tidak terpancing dengan Bill karena ia sudah terbiasa hidup tanpa memihak siapapun. Sayangnya Bill justru membunuhnya dan itu membuat Five Point menjadi gempar. Keesokan harinya para kelompok imigran pun mengantarkan Monk ke pemakaman. Dan pada saat itu Amsterdam langsung memberikan tantangan terbuka kepada Bill untuk menyelesaikan permasalahan mereka, terutama untuk membalaskan dendamnya atas kematian Monk. Akhirnya peperangan antar kelompok ini pun langsung direncanakan bersama dengan para geng lain supaya bisa adil satu sama lain dan tidak akan meninggalkan sakit hati seperti peperangan sebelumnya. Malamnya Amsterdam pun mulai mempersiapkan diri seperti yang dulu pernah ia lihat dari ayahnya. Sayangnya malam ini juga Jenny justru pamit ke California karena ia tidak ingin melihat peperangan lagi. Bagi Jenny, pertikaian tidak akan pernah bisa berhenti jika mereka hanya ingin membalas dendam karena nanti akan selalu berlanjut untuk membalaskan dendam yang lain. Akan tetapi New York sudah memanas. Apapun motivasinya, semua orang akan maju perang untuk membela harga diri mereka masing-masing. Sementara di sisi lain pihak pemerintah pun tidak bisa mengendalikan warganya sendiri. Sementara itu Amsterdam bersama pasukannya sudah siap melawan Bill di Five Point. Sesuai dengan kesepakatan, peperangan pun dimulai. Setelah peperangan dimulai, orang-orang pun fokus dengan musuh mereka masing-masing. Begitu juga dengan Amsterdam yang hanya fokus kepada Bill. Awalnya mereka saling menyerang hingga akhirnya mereka menyadari kalau sudah banyak orang terdekat mereka yang menjadi korban atas peperangan ini. Maka dari itu Amsterdam pun berinisiatif untuk segera menyudahi pertikaian ini dengan mengalahkan Bill. 4 hari kemudian, peperangan di New York ini baru bisa dihentikan oleh kepolisian setempat. Akan tetapi sudah banyak yang menjadi korban di sini, termasuk sahabat-sahabat Amsterdam. Dan oleh karena itu, ia pun memastikan kalau teman-temannya ini bisa mendapat tempat yang layak untuk pemakaman. Karena jiwa mereka sangat berarti dalam sejarah perkembangan New York. That I won't let you go.